Halo semuanya, selamat datang di Tepik Channel. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate dari channel ini. Kali ini pasti kalian takkan percaya dengan berita yang saya dapatkan hari ini. Video ini saya angkat dari salah satu channel, yaitu channel Bagi-Bagi. Berita kali ini, pengusaha terkaya Eropa bersedia mengucurkan investasi triliunan rupiah ke Indonesia dengan satu syarat khusus. Ini menjadi tantangan besar bagi undang-undang negara Indonesia. Penasaran apa syarat tersebut? Simak selengkapnya dalam video ini. Link video original ada di kolom deskripsi. Perkiraan kita di 2035 produksi untuk mobil bisa di atas 1 juta dan untuk kendaraan 2,4 juta. Hitungan sementara. Semua smelter, semua industri yang ada di negara kita yang terpencar-pencar, ada yang di barat, ada yang di timur, ada yang di tengah. Itu tugasnya negara di situ, memastikan bahwa integrasi itu terjadi. Geger, pengusaha terkaya Eropa siap investasi ratusan triliun asal RI tetap dipimpin Presiden Jokowi. Sahabat Bagi-Bagi, sebuah kabar yang datang dari Menteri BKPM Bahlil Lahadalia membuat publik Indonesia dan Eropa geger. Lantaran dalam penyampaiannya, para pengusaha terkaya Eropa dan pemimpin perusahaan besar seperti Basra-Mart dan Volkswagen, siap memberikan nilai investasi hingga ratusan triliun untuk mendukung program hilirisasi Indonesia. Akan tetapi ada satu syarat, yang diminta para pengusaha besar dunia tersebut, yaitu mereka meminta pemimpin Indonesia selanjutnya harus seperti Pak Jokowi. Bukan rahasia lagi, Jokowi adalah sosok yang karismatik dan penuh dengan gagasan-gagasan visioner, yang mampu mentransformasikan Indonesia menjadi magnet investasi dunia. Akan tetapi muncul kekhawatiran para investor jika pemimpin Indonesia yang akan datang malah berseberangan dengan visi dan misi yang sedang Presiden Jokowi gaungkan. Sejumlah catatan buruk pernah terjadi, dan membuat investor lari kecewa. Salah satunya adalah terkait gagalnya mega proyek Pulau Reklamasi Jakarta, yang membuat para investor rugi, hingga ratusan bahkan ribuan triliun rupiah. Bukan hanya ini menjadi catatan hitam bagi investor dunia, tetapi jika pemimpin selanjutnya melakukan hal yang sama, Indonesia dijamin pasti akan ditinggalkan seluruh investor-investor besar di dunia. Terkait hal ini, Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia telah mengatakan, hampir semua perusahaan di Eropa bertanya, terkait siapa pemimpin Indonesia berikutnya. Setelah kepemimpinan Joko Widodo berakhir pada 2024, pertanyaan itu disampaikan oleh para investor, untuk mengetahui komitmen pemerintah Indonesia selanjutnya, dalam hal iklim investasi. Mereka percaya sama Indonesia, tapi hampir semua pengusaha di Eropa di mana saja nanya siapa the next yang akan memimpin Indonesia, apakah masih sama komitmennya dengan Bapak Presiden Jokowi atau tidak. Itu memang jadi pertanyaan untuk kita, ujar Bahlil dalam keterangannya usai mendampingi Jokowi, bertemu dengan para pemimpin perusahaan Eropa di Hannover Mens, Jerman, dikutip di Jakarta pada Senin tanggal 17 April. Bahlil mengatakan pemimpin berikutnya harus mampu bekerja sama dan meyakinkan para investor, bahwa iklim investasi Indonesia ke depannya akan baik-baik saja. Menurut dia, hal itu menjadi tantangan bagi setiap pemimpin berikutnya. Saya pikir kita harus mampu bekerja sama, mampu meyakinkan para investor, bahwa Indonesia ke depan akan baik-baik saja. Artinya, siapapun pemimpinnya tapi itu adalah tantangan ke depan yang harus kita hadapi bersama, jelasnya. Meski begitu, Bahlil menyampaikan, tidak bisa memberikan harapan palsu kepada para investor, namun ia menegaskan komitmen Presiden Jokowi untuk menjaga iklim investasi, masih terus berlanjut. Terutama dalam hal hilirisasi, satu hal yang saya yakinkan, bahwa sampai dengan sekarang itu Bapak Presiden Jokowi sangat konsisten dan kontinu. Dalam rangka menjaga investor dari semua negara, dan terutama di bagian hilirisasi. Khususnya di ekosistem F-Baterai, kata Bahlil. Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar pertemuan bisnis dengan pemimpin perusahaan Eropa, di Hotel Kastens Louis and House,
Jerman pada Ahad tanggal 16 April. Adapun perusahaan tersebut adalah BASF, dan Volkswagen melalui Power CO. Dalam pertemuan tersebut pemimpin perusahaan BASF menyampaikan akan melakukan investasi dalam pembangunan ekosistem baterai mobil di Maluku Utara. Nantinya BASF akan bekerja sama dengan perusahaan Perancis, yaitu Eramet untuk menciptakan ekosistem tersebut dengan menerapkan praktik usaha yang memperhatikan ESG, lingkungan, dan menggunakan energi hijau. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Wow, ini benar-benar berita yang luar biasa. Melihat pengusaha terkaya Eropa siap berinvestasi ratusan triliun di Indonesia. Ini adalah langkah besar menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tetapi saya penasaran, apa pandangan kalian tentang syarat asalkan Indonesia tetap dipimpin oleh Pak Jokowi? Apakah ini akan membawa perubahan yang signifikan bagi negara Indonesia? Berita ini benar-benar menarik perhatian saya. Investasi dari pengusaha terkaya Eropa tentu memiliki potensi besar untuk mengangkat perekonomian Indonesia. Namun sayangnya masa jabatan Presiden Jokowi tinggal beberapa bulan lagi. Ayo berikan pandangan teman-teman tentang syarat yang mungkin sangat mustahil terjadi. Silakan berkomentar di kolom komentar. Saya sangat ingin melihat pendapat teman-teman semua tentang video kali ini. Sebisa mungkin saya pasti tanggapi. Oke, sekian dulu video dari saya dan jangan lewatkan video-video menarik lainnya dari channel ini. Jika kalian merasa video ini memberikan wawasan, jangan ragu untuk memberi like dan subscribe channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.